Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Seleksi Sumber Daya Manusia. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Di antaranya, yang pertama, seleksi sumber daya manusia. Yang kedua adalah proses seleksi sumber daya manusia. Yang ketiga, metode seleksi sumber daya manusia. Yang keempat, mekanisme pengangkatan sumber daya manusia. Yang kelima, pusat penilaian sumber daya manusia. Yang keenam, tipe-tipe interview sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tantangan dalam proses seleksi sumber daya manusia. Pengertian seleksi sumber daya manusia. Menurut Randall S. Kohler dan Susan E. Jackson 1997, seleksi adalah proses mendapatkan informasi mengenai pelamar untuk menentukan siapa yang terpilih atau lulus untuk menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sumber daya manusia adalah hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya di suatu organisasi tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilai dari organisasinya. Nawawi membagi sumber daya manusia menjadi dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah mampu atau belum mampu memperoleh pekerjaan. Sedangkan sumber daya manusia secara mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan orang-orang yang terpilih dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level pimpinan atau top manager, middle manager maupun staff atau karyawan, termasuk di dalamnya investor ataupun pemodal. Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Menurut Kurzweil, tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu memberi pertimbangan dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan berkinerja tinggi dan pekerjaannya legal. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Proses seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi adalah langkah yang dilalui oleh para pelamar dari mengajukan lamaran sampai akhirnya memperoleh keputusan ditolak atau diterimanya sebagai karyawan baru di perusahaan. Langkah-langkah dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah, yaitu penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya, evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsungnya, pengenalan pekerjaan, dan yang terakhir keputusan atas lamaran diterima atau tidaknya. Yang selanjutnya adalah metode seleksi sumber daya manusia. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar maupun spesifikasi jabatan, tetapi berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Metode ini menggunakan bahan-bahan pertimbangan, di antara lain surat izin bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi yang di dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata, diisi serta pedoman kepada kriteria atau standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan dari seleksi non-ilmiah. Adapun prosedur seleksi yang digunakan adalah seleksi surat lamaran yang masuk, pengisian formulir lamaran, wawancara pendahuluan, pemeriksaan referensi, tes-tes pemeriksaan, tes psikologi, persetujuan atasan langsung yang memutuskan diterima atau ditolaknya. Dan yang kemudian selanjutnya adalah mekanisme pengangkatan sumber daya manusia, yang disebut juga sebagai rekrutmen. Rekrutmen atau pengangkutan merupakan aktivitas pencarian tenaga kerja yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga
untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan dengan langkah yang sistematis yang dilakukan oleh bagian manajemen sumber daya manusia. Pelaksanaan rekrutmen merupakan melalui beberapa tahap, yaitu pertama mengidentifikasi jumlah tenaga yang dibutuhkan dan lowongan pekerjaan, kemudian mencari informasi melalui analisis jabatan, ketiga menentukan kandidat yang tepat, yang keempat menentukan metode rekrutmen yang tepat untuk posisi pegawai, kemudian memilih dan memanggil kandidat yang memiliki persyaratan atau kriteria organisasi, kemudian menyeleksi kandidat, melakukan penawaran kerja, dan yang terakhir mulai bekerja. Selanjutnya adalah proses penilaian sumber daya manusia. Proses penilaian adalah program divisi sumber daya manusia yang dimana perilaku dan kemampuan karyawan dievaluasi dan dinilai. Biasanya melibatkan perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan dan komunikasi, toleransi terhadap stres, dan inisiatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi sumber daya manusia, didapatkan 10 parameter kriteria penilaian, di antara lain nilai kinerja individu. Tipe-tipe interview sumber daya manusia. 1. Tipe wawancara tradisional, yaitu perwakilan perusahaan biasanya dari bagian SDM dan pengguna akan bekerja sama untuk membuat pertanyaan untuk sesi tanya jawab. 2. Tipe wawancara kelompok, yaitu Anda tidak hanya akan bertemu dengan SDM saja, tapi juga beberapa kandidat lain yang melamar untuk posisi yang sama. Ini adalah taktik yang digunakan perusahaan saat membutuhkan karyawan untuk sebuah posisi dengan jumlah yang banyak. 3. Tipe wawancara telepon, yaitu wawancara via telepon adalah cara yang paling efisien yang digunakan saat menjaring kandidat yang sulit dijangkau karena masalah jarak. 4. Tipe wawancara video, yaitu untuk kandidat yang berada di kota atau negara yang berbeda, yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Wawancara melalui video bisa menjadi pilihan dan kini menjadi populer. 5. Wawancara bursa kerja, memiliki tujuan, yaitu melakukan penilaian terhadap calon kandidat yang akan dipekerjakan dan kemudian diundang ke perusahaan untuk menjalani wawancara lebih detail dan kebutuhan perusahaan yang memang menginginkan proses wawancara sekaligus dalam sehari. 6. Tipe wawancara studi kasus, yaitu dihadapkan sebuah masalah yang diminta untuk memecahkannya. HRD ingin melihat bagaimana cara Anda menghadapi dan sejauh mana kemampuan dalam menghadapi tekanan. Sering digunakan untuk yang biasa wawancara bidang perbankan dan pekerjaan konsultan manajemen. 7. Tipe wawancara asah otak, yaitu tipe ini sering digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi. Namun sekarang industri perbankan, pemasaran, dan keuangan sering menggunakan tipe ini juga. 8. Tipe wawancara stres, yaitu tipe ini akan membuat Anda dalam keadaan sangat tidak nyaman, yang memang dibuat oleh Human Resource Development. Meski jarang digunakan, namun tipe seperti ini biasanya dihadapi oleh yang berada dalam tingkat manajerial. Tantangan dalam proses seleksi sumber daya manusia. Terdapat 2 tantangan dalam proses seleksi sumber daya manusia, yaitu 1. Tantangan internal. Tantangan internal berpengaruh pada proses seleksi. Ini dapat berupa nilai kekeluargaan. Kekeluargaan sering merusak sistem seleksi pegawai dalam organisasi. Contohnya, secara kebetulan ada keluarga seorang pemimpin dalam organisasi yang mengikuti seleksi, maka panitia pasti menerima keluarga pimpinan tersebut. Sebab apabila tidak diterima akan berpengaruh terhadap karir mereka. Mungkin akan dimutasi ke tempat yang tidak sesuai keahlian yang dimilikinya, atau mungkin saja dicopot dari posisinya. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal bisa mempengaruhi seleksi berupa kemampuan, keuangan yang dimiliki ke organisasi, keterbatasan kemampuan yang akan menurunkan mutu seleksi pegawai. Contohnya, mewawancarai pelamar yang banyak akan membutuhkan waktu lama, dan ini memakan biaya yang banyak juga. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.